Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan iptek yang telah mengubah jenis dan struktur pasar, serta memahami apa itu pasar input pada pembelajaran ekonomi SMA kelas 10 fase E. Yuk kita mulai dengan semangat ya. Untuk pembelajaran pada kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang pasar input. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis peran iptek terhadap pasar. Sekarang, coba kalian bayangkan saat mencari barang di marketplace dan harga yang muncul itu berbeda-beda, kemudian penjualnya juga banyak. Nah, menurut kalian, apakah teknologi membuat persaingan antar penjual menjadi lebih mudah atau semakin sulit ya? Nah, jadi dengan adanya teknologi membuat persaingan itu bisa lebih mudah karena yang pertama, penjual bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kedua, biaya promosi lebih murah. Yang ketiga, perbandingan harga lebih transparan. Eits, tapi perlu diingat ya, dengan adanya teknologi juga bisa menjadi lebih sulit karena yang pertama, banyaknya pesaing. Yang kedua, konsumen lebih kritis dalam memilih suatu barang loh. Nah, lalu siapa nih di antara kalian yang lebih sering berbelanja online dibandingkan pergi ke toko offline? Dan kenapa berbelanja secara online ini semakin banyak dipilih orang? Yaps, benar sekali. Karena berbelanja online itu yang pertama lebih praktis, yang kedua menghemat waktu, yang ketiga pilihan barangnya lebih banyak, yang keempat harga mudah dibandingkan, dan yang kelima, pembayarannya mudah. Oke, untuk lebih jelasnya, mari langsung aja kita masuk ke materi inti kita dan akan dibahas secara satu persatu apa sih itu iptek dan pasar input itu seperti apa. Jadi, iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek hadir untuk memudahkan manusia berkomunikasi, berbagi informasi, dan bertransaksi tanpa adanya batas jarak dan waktu. Semua itu dilakukan berkat adanya internet. Lalu, apa itu e-commerce? Jadi, e-commerce adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui internet. Setiap kalian membeli barang atau jasa secara online, berarti kalian sudah melakukan transaksi melalui e-commerce ya. Eits, di balik itu, e-commerce juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya loh. Apa sih kelebihan dari e-commerce itu? Jadi, kelebihan dari e-commerce itu yang pertama, mudah dilakukan kapan saja. Yang kedua, pilihan produknya lebih banyak. Yang ketiga, pembayaran bisa dilakukan secara online. Dan yang keempat, tidak perlu datang langsung ke toko offline-nya ya. Namun, e-commerce juga memiliki kelemahan loh, seperti resikonya penipuan. Yang kedua, privasi data yang sangat terancam. Yang ketiga, barang tidak bisa dilihat atau disentuh secara langsung. Dan yang keempat, terkadang pengirimannya juga bisa bermasalah. Kemudian, peran iptek terhadap perubahan pasar. Kemajuan iptek menyebabkan munculnya pasar baru, yaitu pasar digital atau e-commerce. Perubahan ini membuat struktur pasar ikut berubah. Yang pertama, adanya teknologi dapat menurunkan biaya produksi beberapa perusahaan. Hal ini bisa menyebabkan pasar mengarah pada persaingan monopolistik, di mana banyak produk beragam
tapi hanya beberapa yang dominan. Yang kedua, inovasi yang ditiru oleh perusahaan lain bisa menyebabkan pasar oligopoli, di mana hanya ada beberapa pemain besar yang menguasai pasar. Pasar daring juga dapat memudahkan para konsumen loh untuk memilih barang, membandingkan harga, bahkan menghemat waktu tanpa harus datang ke toko fisik. Kemudian, apa perbedaannya? Pasar daring atau marketplace itu bisa menampung banyak penjual. Contohnya di sini ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Sedangkan pasar digital itu merupakan seluruh aktivitas jual beli secara digital melalui semua platform digital. Kemudian untuk e-commerce tersendiri merupakan sebuah toko online dengan satu penjual. Contohnya seperti Miniso online store ya. Selain itu, kita akan bahas pada materi selanjutnya di pasar input. Selain memengaruhi pasar barang, iptek juga berpengaruh pada pasar input. Apa sih pasar input itu? Jadi, pasar input adalah pasar tempat faktor-faktor produksi yang diperjualbelikan. Faktor-faktor produksi ini meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian atau skill kewirausahaan. Pasar input berbeda dengan pasar output ya, karena yang diperdagangkan bukan produk jadi, melainkan bahan untuk membuat produk. Jenis-jenis pasar input. Yang pertama, ada sumber daya alam, di mana sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang terkandung di alam dan dapat dimanfaatkan dalam proses produksi, bisa berupa tanah, lautan, dan udara. Salah satu faktor produksi alam yang sangat berperan yaitu tanah, karena segala macam kegiatan produksi tidak dapat dilakukan apabila tanpa tanah ya. Yang kedua, ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan pihak yang mencari pekerjaan atau penawaran tenaga kerja dengan pihak yang memerlukan tenaga kerja atau yang disebut dengan permintaan tenaga kerja. Yang ketiga, ada modal. Modal adalah pasar yang mempertemukan pihak kelebihan atau menawarkan dana yang disebut dengan leader dengan pihak yang memerlukan atau membutuhkan dana yang disebut dengan the borrower melalui bursa. Misalnya di pasar modal itu ada bank atau penerbitan saham dan obligasi. Ada di kewirausahaan atau skill. Kewirausahaan atau skill adalah kemampuan seseorang untuk mengelola usaha, mengambil keputusan, dan memimpin perusahaan agar mendapatkan sebuah keuntungan. Selain itu, pasar input juga memiliki ciri-ciri loh. Ciri-ciri dari pasar input yang pertama, berperan sebagai pasar faktor produksi. Yang kedua, tujuannya untuk pembiayaan jangka panjang. Yang ketiga, permintaan bersifat turunan dan kebutuhan produksi. Yang terakhir, menggunakan sistem imbalan ya. Perubahan pasar input akibat iptek. Jadi, iptek itu membuat pasar input juga mengalami perubahan loh, di mana teknologi memungkinkan otomatisasi dan efisiensi di pabrik. Dan perusahaan kini juga bisa menggunakan mesin yang lebih cepat, presisi, dan menghemat tenaga kerja. Nah, itulah materi tentang peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar, serta pasar input.
Semoga dapat membantu dan semakin memudahkan kalian dalam memahami konsep ekonomi modern. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.